Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Kasab dari kelas 10 MIPA 1 dari kelompok Kerajaan Demak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asal mula Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa, terletak di Demak modern yang eksistensinya dapat dilihat dari adanya Masjid Agung Demak dan didirikan oleh Raden Fatah. Kerajaan Demak juga merupakan pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa, salah satunya melalui Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahrani Yustia, kelas 10 MIPA 1. Penyebab runtuhnya kerajaan. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang. Hadiwijaya semula sangat setia kepada Demak, namun kekacauan yang disebabkan oleh Arya Penangsang dengan membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat membuatnya memberontak pada tahun 1556. Hadiwijaya menduduki kekuasaan dan membawa Demak menjadi vasal atau wilayah kekuasaan dari Kesultanan Pajang. Kehidupan masyarakat, kehidupan sosial. Perbedaan mendasar dari kehidupan masyarakat di kerajaan Islam dan kerajaan Hindu adalah akses yang masif terhadap agama oleh masyarakat umum. Agama Islam yang tidak mengenal kasta dapat dianut oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih dikarenakan tidak adanya ritual yang memakan biaya begitu besar seperti persembahan kepada dewa atau Brahmana yang kerap dilakukan oleh raja-raja Hindu. Sistem sosial kerajaan Islam bersifat lebih egaliter, seperti dilaksanakan salat Jumat yang bersamaan antara pejabat dengan rakyat biasa. Hal ini tentunya merupakan bentuk kebaruan yang tidak ditemui sebelumnya di Jawa, terlebih dalam sistem feudal yang meletakkan posisi penguasa amat tinggi. Hampir seluruh masyarakat Demak, terutama di pusat kekuasaan beragama Islam yang ditunjang dengan dakwah oleh berbagai ulama yang dekat dengan kekuasaan, yaitu Wali Songo. Oke, kali ini saya akan menjelaskan nama-nama raja-raja kerajaan Demak, yaitu yang pertama Raden Fatah yang memerintah pada tahun 1475 sampai 1518. Raden Fatah merupakan pendiri sekaligus raja pertama di kerajaan Demak. Menurut Babat Tanah Jawi, ia adalah keturunan terakhir dari kerajaan Majapahit, tepatnya Brawijaya V yang lahir dari anak selir Tionghoa. Ia berhasil membangun pengaruhnya di Demak ketika ada di bawah kekuasaan Majapahit. Meski begitu, Demak tumbuh menjadi wilayah yang independen karena memiliki kontrol atas perdagangan laut dan ditambah dengan melemahnya Majapahit akibat konflik internal pada abad ke-15. Raden Fatah membangun kekuasaan Islam pertama di Jawa dan membesarkan pengaruhnya mengalahkan kerajaan-kerajaan lainnya termasuk Majapahit. Ia memusatkan kekuasaannya di pesisir utara dan mulai menyebarkan pengaruhnya ke wilayah sekitarnya. Ia diperkirakan berkuasa sejak kota pelabuhan Demak didirikan di bawah Majapahit pada tahun 1475, meskipun kerajaan Demak dideklarasikan berdiri sekitar tahun 1500. Dan yang kedua, Pati Unus yang memerintah pada tahun 1518 dan sampai 1521. Pati Unus atau Sultan Yunus adalah pengganti dari Raden Fatah. Meskipun baru wafat sekitar tahun 1521, Pati Unus diperkirakan adalah adik ipar dari Raden Fatah yang memegang kekuasaan karena putra dari Raden Fatah yaitu Trenggana masih berusia muda. Pati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor atas usahanya berangkat dari Jawa menuju ke utara untuk menggempur kekuasaan Portugis di Malaka. Eksistensi Portugis selain sebagai imperialis dan musuh Islam, namun juga pengganggu atas perkembangan kerajaan Demak. Malaka merupakan pusat transit perdagangan internasional. Kejayaannya merupakan gangguan bagi Demak. Pati Unus merupakan figur yang berjasa dalam membangun kekuatan militer laut kerajaan Demak dengan mendirikan pelabuhan militer di Teluk Wetan, Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Pratama dari kelas 10 MIPA 1.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu Syaparuddin. Tarengganan adalah Raja Demak ketiga yang memerintah pada tahun 1521 sampai 1546. Sunan Parwoto adalah Raja Demak keempat yang memerintah pada tahun 1546 sampai 1549. Arya Panangsan adalah Raja Adipati Jipang yang memerintah pada pertengahan abad ke-15. Masa politik Kerajaan Demak. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri Kerajaan Majapahit. Salah satu pencapaiannya adalah merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527 untuk menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syarani dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak hanya berusia sekitar 1 abad, sehingga tidak banyak penemuan-penemuan yang ditinggalkan. Berbeda dengan kerajaan Hindu, kerajaan Islam memang tidak meninggalkan prasasti, candi, dan sejenisnya. Peninggalan utama yang dimiliki oleh Kerajaan Demak tidak lain adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibangun sekitar tahun 1479 atas prakarsa Wali Songo. Masjid ini dipergunakan sebagai pusat dakwah Islam di Demak. Sampai dengan hari ini, Masjid Agung Demak masih menyimpan peninggalan seperti weduk, kentongan, pintu bledek, dampar kencana, kolam wudhu, dan piring campang. Seluruhnya merupakan barang-barang yang berasal dari awal pendirian masjid ini. Di wilayah-wilayah lain tidak ditemukan adanya penemuan mengenai kekuasaan Kerajaan Demak. Pencatatan sejarah berlangsung dengan lebih baik di masa Islam melalui pembelajaran ataupun kitab seperti Babat Tanah Jawi.